Sempati.tv ini benar-benar luar biasa gitu kan, memulai kegiatan ini di Sampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sempati semua, ketemu lagi nih sama Nisa di Sempati TV. Nah, hari ini Nisa tuh kedatangan tamu yang kayak kalau martabak nih, martabak spesial banget. Karena hari ini Nisa kedatangan tamu dari anggota DPR RI, anggota DPRD Bukit Tinggi, dan anggota BPOM, ya kan Pak? Boleh perkenalan diri dulu nih Pak, biar sahabat Sempati semua bisa kenal sama kita semua Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sehat dan selamat siang bagi sahabat-sahabat Sempati yang sedang menonton ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu berperilaku hidup sehat dan terus memberikan aura-aura positif untuk masyarakat sekitar kita. Saya Rizky Pratama, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Lanjut Pak. Halo sahabat-sahabat Sempati, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Saya Beni Surya SP selaku Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi dari fraksi Partai Gerindra sama dengan Pak Ade Rizky. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam. Lanjut Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iswadi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kebetulan sekarang dipercaya sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lokapom Kota Payakumbuh dengan wilayah kerja Kota Payakumbuh, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten 50 Kota dan Kabupaten Agam. Kayak gini Bapak. Sebelum Bapak datang ke sini kan Nisa sebagai host yang baik kan stalking dulu kan Bapak. Jadi Nisa nge-stalker baca berita. Terus ada Nisa lihat artikel yang bikin menarik banget Pak. Kalau waktu Nisa baca tuh Bapak tuh tertulis sebagai anggota DPR RI termuda Bapak. Itu benar nggak sih Pak? Ya, mungkin kabar itu ada benarnya juga ya. Ya, memang kalau boleh sedikit cerita, tadi Ica sudah menanyakan bahwa kami juga pernah menorehkan salah satu sejarah ya di Parlemen Indonesia di DPR RI di tahun 2014. Kami tercatat sebagai anggota DPR RI termuda se-Indonesia pada waktu itu usia 25 tahun. Usia 25 tahun, waduh, usia 25 tahun udah jadi anggota DPR RI, pasti sebuah kebanggaan gitu kan Pak. Bapak ada kiat-kiat nggak di Bapak buat generasi muda nih kayak Nisa dan teman-teman Nisa? Mana tahu habis ini bakal nyusulin Bapak jadi anggota DPR RI termuda juga Pak. Ya, kiat-kiat yang pertama ya, tentu kita pertama selalu beribadah ya, karena itu adalah fondasi agama kita. Kalau memang fondasi kita sesuatu yang wajib kita kerjakan, insya Allah niscaya apa yang kita impikan insya Allah juga akan tercapai. Nah, yang kedua tidak kalah penting adalah bagaimana kita dapat berperilaku yang baik, bagaimana kita dapat memberikan sesuatu yang baik dan berbakti kepada orang tua. Banyak orang-orang besar, tidak hanya di Indonesia pada hari ini, tetapi di luar negeri juga. Kadang-kadang prestasi itu mudah didapat, kekayaan itu gampang didapat, gitu ya, kekuasaan juga mudah didapat, tapi seketika runtuh. Karena apa? Karena juga salah satunya melupakan bakti kepada orang tua. Nah, yang lain-lainnya mungkin secara pribadi untuk kita terus dapat banyak belajar. Jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa cukup. Siapapun bisa menjadi contoh. Tidak hanya orang-orang yang jauh di sana, tetapi kita belajarlah dari sesuatu yang kecil. Bila mana ada teman kita yang bisa membantu orang lain di waktu susah, itu sudah menjadi contoh. Kalau bila mana guru-guru kita mengajar, itu juga contoh. Bahwasanya ada istilah kan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Guru juga menjadi contoh. Dan yang paling mudah kita dapat guru adalah bagaimana orang tua kita dapat membesarkan kita, termasuk Ica pada hari ini tumbuh besar, bersekolah di sekolah yang luar biasa di SMA 4 hingga pada akhirnya berada di sini. Itu tidak lepas daripada didikan orang tua yang juga paling dekat menjadi contoh bagi kita semuanya. Terakhir adalah bagaimana kita bercara bersyukur. Kadang-kadang kita melupakan syukur. Kadang-kadang kita selalu mencari sesuatu yang belum kita dapatkan, tetapi kita melupakan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Dan jangan pernah lupa untuk bersyukur dan berikhlaskan apa yang kita punya pada hari ini hanyalah sebuah titipan. Begitu saja.
Siapa Bapak, bakal bisa ingat-ingat nih Bapak. Oh iya Bapak, kan nih Bapak udah datang di sini kan Bapak. Terus ngapain sih Bapak? Ada kegiatan apa aja sih hari ini Bapak emang? Iya, hari ini kami dengan mitra kami ya, Pak Iswadi, juga dari pemerintah Kota Bukit Tinggi, ada Pak Wali Kota Bukit Tinggi dan Bapak Ketua DPRD Kota Bukit Tinggi, ini pengen langsung datang ke sekolah-sekolah bersama mitra kami, BPOM namanya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, kenapa ini penting? Bahwasanya pertama adalah sekolahnya udah mulai masuk secara offline kan, udah hampir 2 tahun dulu online gitu kan, kadang-kadang lupa bersekolah yang baik, kadang-kadang lupa kesukaan-kesukaan kita. Ada yang suka ke kantin, ya, ada yang suka jajanan-jajanan sekolah. Itu biasanya hal-hal yang dirindukan ketika kita terlalu lama ya liburan gitu ya, atau sekolahnya secara offline. Nah, dengan demikian kalau sekolah mulai hidup, mulai kembali aktif gitu ya, otomatis ada masyarakat kita yang sebagai pelaku usaha mulai menjajakan makanan-makanan ringan atau minuman-minuman. Nah, pada hari ini bagaimana jajanan-jajanannya di sekolah, minuman-minuman yang ada di kantin itu memang sesuai dengan sebagaimana harusnya dan sebagaimana mestinya, terbuat dari pangan bahan olahan yang baik, yang sehat, yang sesuai dengan usia kadaluarsanya, ya. Jangan sampai kemasannya jelek, habis itu digoreng menjadi bakwan, menjadi tempe, menjadi nasi goreng, ternyata sumber-sumber bumbu-bumbu atau bahan-bahan untuk makanan itu sudah dalam keadaan rusak atau dalam keadaan basi. Akhirnya apa ditimbulkan? Akhirnya ditimbulkan adalah kesehatan teman-teman kita juga, adik-adik kan, mulai diare, mulai muntah-muntah. Akhirnya apa? Ya tidak nyaman lagi bersekolah. Yang harusnya bersekolah akhirnya libur deh pada akhirnya. Kedua adalah terkait dengan BPOM pada hari ini bersama kami juga ingin mengontrol sejauh mana kepemahaman masyarakat publik terkait dengan penggunaan kosmetik. Nah, Ica sekarang bagaimana? Pakai kosmetik nggak sekolahan sih? Kalau sekolah nggak boleh ya Pak pakai kosmetik. Nggak boleh ya? Nggak boleh Pak. Oke. Jadi full itu. Full apa adanya. Full apa adanya. Nah, ini yang sebenarnya kita sampaikan tadi bahwa masih banyak yang kadang tadi Ica contohkan nggak pakai sekolah ngapain pakai kosmetik. Nah, ternyata kosmetik itu tidak hanya sekedar kosmetik gitu. Kosmetik yang ada di wajah, yang ada di bibir. Nah, ketika sebelum pergi sekolah, biasa teman-teman, adik-adik juga, saya sendiri juga bangun pagi, sikat gigi, gosok gigi, pakai shampoo, pakai sabun, pakai wewangian, deodoran dan lain-lain. Itu juga bagian daripada kosmetik. Jadi kosmetik pada hari ini adalah menjadi kebutuhan dasar bagi seluruh manusia. Kalau nggak pakai kosmetik, sudah pasti badannya kucel, mungkin noda banyak, gitu kan ya, debu masih nempel, dan juga mungkin aromanya kurang sedap. Nah, gimana kalau kita kurang sedap pergi ke sekolahan? Nah, gimana? Mungkin teman-teman yang lain juga merasa ini ya, merasa dia nggak usah ikut-ikut dia udah bau. Ya seperti itu. Termasuk juga buat adik-adik yang ini kan masa-masa remaja, masa-masa yang transisi ya dari usia yang anak-anak ke remaja. Dan rasa-rasanya mungkin teman-teman yang lain, teman-teman Ica yang lain juga ya nggak apa-apa pakai kosmetik, tapi sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan umurnya. Jangan pakai kosmetik tebal-tebal, nanti menor jadinya kan. Jangan pakai lipstik gitu ke sekolahan. Nah, pakailah kosmetik untuk sifatnya bagi anak sekolah, bagi adik-adik yang sifatnya menyehatkan. Gitu Ica. Oh gitu ya Pak. Pak Ben mungkin mau menambahkan nih Pak Beni. Jadi kebetulan pada hari ini kami dari Lembaga DPRD Kota Bukit Tinggi tentu saja mendukung dan apresiasi kegiatan dari Pak Rizky dan juga dari Badan POM selaku mitra dari Pak Rizky di Komisi 9 DPR RI. Tentu saja kami sangat mendukung karena tadi kami lihat kegiatan Pak Rizky dan juga bersama BPOM Sumatera Barat memberikan edukasi kepada masyarakat kita, pada peserta tadi, untuk bisa disampaikan kepada masyarakat lainnya bahwasanya adanya kosmetik maupun makanan yang sangat berbahaya. Jadi tadi sudah diberikan oleh para narasumber kepada masyarakat kita supaya hati-hati dalam memilih makanan dan juga kosmetik yang disampaikan oleh Pak Ade tadi. Dan tentu saja kami dari DPRD Kota Bukit Tinggi khususnya memberikan dukungan kepada Pak Ade dan juga dari Badan POM untuk
melakukan kegiatan ini terus ke depannya, karena ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kita khususnya di Kota Bukit Tinggi. Itu mungkin Ica yang bisa kami sampaikan. Gitu ya Pak. Terus anggotanya, terus Bapak boleh nih Bapak menambahkan nih Bapak tentang Bepom. Iya, ini Cah. Sekarang ini jumlah produk yang beredar itu kan sangat banyak. Memang secara nomenklatur atau penamaan, Badan POM itu pengawas obat dan makanan. Cuma sebenarnya produk itu ada 5, yaitu pangan olahan terkemas, kemudian kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan atau multivitamin, kemudian obat-obatan. Semuanya itu sudah menjadi kebutuhan pokok oleh masyarakat kita sekarang. Dan mohon maaf aja, pergeseran sekarang, kalau dulu orang membeli produk itu kan langsung ke sarana, ada tokonya, ada warung. Sekarang semuanya serba online. Yang jadi perhatian juga, online ini tidak menjadi masalah, cuma yang jadi masalah itu kadang-kadang kita tergiur dengan iklan yang berlebihan. Iya, semua orang bisa mengiklankan produknya. Kalau dulu orang harus mengeluarkan uang yang besar untuk surat kabar ataupun radio. Sekarang semua orang bisa mengiklankannya di media sosialnya. Jadi kami lakukan untuk memberdayakan masyarakat, mengingatkan masyarakat bahwa bagaimana trik-trik untuk mendapatkan obat dan makanan itu aman, yang tujuannya untuk menjaga kesehatan, untuk nutrisi tubuh. Jangan sampai yang didapatkan itu malah sebaliknya. Ya, apalagi kawan-kawan seusia Ica yang tadi tanyakan Pak Ade adalah generasi penerus bangsa. Jangan sampai seperti mobil, bodinya masih bagus tapi mesin di dalamnya sudah rusak. Ini yang kita tidak inginkan. Jadi cita-citanya tidak tercapai, dia tidak bisa sekolah belajar dengan maksimal. Sudah barang tentu ada hal-hal yang terkendala untuk mencapai cita-citanya nanti. Jadi itu yang kita sampaikan ke masyarakat kita. Oh gitu Pak. Terus tadi anggota yang maksudnya tuh kayak siapa sih Pak yang diundang tadi dalam acara tersebut Pak? Iya, yang diundang memang itu masyarakat Kota Bukit Tinggi, semua dari kalangan masyarakat, baik itu berterkait dengan pemangku kepentingan maupun pelaku usaha maupun masyarakat sendiri, ada juga dari jadi wartawan dan dari kawan-kawan Ica ada juga tadi. Intinya dari segala aspek semuanya, karena produk kita ini kan bukan produk spesifik, ya, semua produk kan dipakai. Semua kalangan memakainya. Ya, jadi ini kami lakukan. Dan terakhir juga kami berharap karena tadi mungkin terbatas, kami juga datang ke sekolah-sekolah. Kami sudah sampaikan ke Ibu Kepala Sekolah tadi, untuk kesempatan dekat ini kita akan mengadakan kegiatan ini di SMA 4 Bukit Tinggi, dan kita buka pameran tadi. Kalau bisa semua kawan-kawan kita terpapar dengan produk-produk yang dilarang, kita ada pamerannya, kemudian bisa melihat dengan bergantian keluar. Kita berharap seperti itu. Jadi dengan jumlah 930 orang itu terpapar, kemudian masing-masing bisa menyampaikan minimal ke kawan dan keluarganya, dikali 2 atau 3 itu bisa, sudah sangat jejaring yang sangat besar. Benar juga sih Pak. Terus Bapak, aduh, kelihatannya acara ini bakal cuma di SMA 4 aja atau enggak Pak? Ya, sebenarnya kita memulai ini di SMA 4 ya, karena kenapa demikian? Karena SMA 4 pada hari ini dengan Sempati.tv ini benar-benar luar biasa gitu kan, dapat memberikan pengaruh secara positif bagi para penonton, bagi para pendengar juga. Nah, oleh karena itu, kita ingin memulai kegiatan ini di SMA 4 karena dengan kecakapan adik-adik semuanya yang kreatif, punya channel TV sendiri di YouTube yang mudah-mudahan perdana di sini, tetapi juga mempengaruhi dan membahana gitu kepada masyarakat yang menonton podcast kita pada hari ini. Seperti itu, Ca. Oh gitu ya Pak. Oh ya Pak, gimana perasaan Bapak pas awal masuk ke SMA 4 nih Bapak? Ya, pertama ya namanya pernah merasakan juga menjadi seorang anak SMA ya, anak-anak remaja putih abu-abu. Yang pertama ya tentu kita semacam apa ya, merefleksikan diri gitu ya, ya bernostalgia gitu ya. Pernah di sekolah juga dulu gitu kan, jadi seolah-olah melihat teman-teman yang lain, adik-adik yang lain, kayaknya pengen bersekolah lagi deh gitu, karena memang sebagian besar boleh nanti dirasakan gitu ya. Ada yang menyebutkan kisah sekolah yang terbaik itu katanya pada saat SMA gitu ya. Nah, mungkin bagi Ica dan teman-teman mungkin belum terasa sekarang, tapi nanti kalau sudah seumuran kita ini gitu ya. Nah, mungkin kadang kita merasa wah benar ya gitu, masa-masa indah,
masa-masa terbaik, masa-masa sulit itu juga di saat SMA. Kenapa di situ? Disitulah transisi pola pikir kita remaja. Disitulah perubahan cara kita untuk menemukan jati diri juga salah satunya. Disitulah kita cara bagaimana untuk dapat berteman-teman jauh lebih besar. Nah, itu yang saya rasakan pada waktu datang ke SMA. Terus Pak, maaf sebelumnya nih Pak, kalau misalnya pemandangan sekolah agak sedikit terganggu nih Pak karena musola yang lagi dibangun Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau tahu kan Pak, siswa-siswi SMA Negeri 4 tuh sekarang kalau sholatnya bukan di musola Pak, tapi kalau sholat tuh kayak di ruangan yang dialihfungsikan jadi musola darurat itu Pak. Jadi kira-kira nih Pak, kira-kira ada nggak sih Bapak dana buat biar kita musolanya tuh lebih cepat tuh Pak selesai pembangunannya Pak? Ya, jadi memang keberadaan musola di sekolah itu sebenarnya sangat penting. Kenapa demikian? Adanya musola yang baik, yang layak, yang sehat juga akan menambah ketaatan dan mungkin kehusyukan kita dalam belajar. Belajar itu tidak hanya sekedar belajar formal terkait dengan ya materi, ilmu pelajaran tentang sains, bahasa, kewarganegaraan, dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Namun juga perlu di saat seusia kita pada saat remaja juga terus menunaikan hal-hal yang wajib. Kalau sudah memang dibiasakan sejak sekolah, kita sholat 5 waktu, di rumah juga demikian, insya Allah kan selalu berjalan dengan sebagaimana mestinya. Nah, namun tadi kita juga sempat melihat pada saat baru sampai di SMA 4, tadi Bu Kepala Sekolah menyampaikan bahwa ada musola di SMA 4 yang progress, sedang pembangunan. Kami melihat tadi sama Pak Ketua DPRD juga sama Pak Iswadi, ini desain yang luar biasa ya. Ini semacam desain-desain di Andalusia gitu. Desain-desain seni-seni di Andalusia seperti itu. Jadi kita melihat bahwa ini harus didukung terus-menerus, jangan sampai nanti proses pembangunan ini stagnan. Nah, bagaimana caranya untuk terus dapat keberlangsungan pembangunannya tetap terus berjalan? Banyak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tadi Pak Wali Kota sempat menyinggung bahwa ya kalau bisa Pemda juga akan bantu. Pak Iswadi juga akan bantu. Pak Ketua DPRD akan bantu, dan kami juga sendiri akan bantu. Apakah bantu melalui lembaga-lembaga yang sedang kita lakukan, baik juga secara pribadi, kenapa tidak kita selalu berbuat baik, apalagi ini adalah rumah Allah. Kenapa kita tidak menyempurnakan, membaguskan rumah-rumah Allah seperti itu. Jadi insya Allah kita akan ikut serta dalam mensukseskan rumah Allah, yaitu musola yang ada di SMA 4 Bukit Tinggi. Aduh, bisa tunggu banget nih Bapak, biar kelancaran kita dalam sholat tuh makin terjaga kan Bapak. Baik. Kelihatannya segini dulu nih Pak podcast kita pada hari ini nih. Kita sebenarnya kalau ada waktu yang lebih panjang lagi mungkin bisa makin banyak nih nanya-nanya sama Bapak. Tapi mungkin di lain waktu ya Bapak. Insya Allah. Baiklah, sekian dulu ya podcast kita hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.